Saya mau berbicara tentang Kristen di atas rata-rata. Mari kita lihat gambar yang ada di depan. Ya, saudara lihat ini apa? Burung Raja Wali. Ya, saudara, burung Raja Wali disebut sebagai King of Bird atau Raja Burung. Raja Wali juga disebut sebagai penguasa angkasa. Kenapa? Karena dia satu-satunya binatang yang betul-betul menaklukkan angkasa. Ya, dia berbeda dengan burung-burung yang lain. Dia berbeda bahkan dengan binatang-binatang yang lain. Saudara. Nah, saya pernah berbicara tentang Raja Wali di pusat di Cempaka. Siang ini saya juga akan berbicara tentang Raja Wali, tapi saya akan berbicara dari sisi yang berbeda dari yang saya sampaikan di pusat. Saudara. Raja Wali, saudaraku, itu punya satu kebiasaan atau kultur atau budaya, yaitu Raja Wali selalu hidupnya itu di tempat yang tinggi. Saudara. Raja Wali tidak pernah hidup di tempat yang rendah, apalagi di tanah. Saudara. Itu sebabnya Raja Wali itu akan tinggal di atas tebing yang tinggi. Saudara. Sampai binatang lain, predator atau musuhnya tidak bisa menjangkau dia. Karena tempat yang sangat tinggi yang dia tinggal. Raja Wali kalau mau bangun sarangnya, dia akan menetaskan telurnya, anak-anaknya, lalu melatihnya terbang, memberi kenyamanan, memberikan kasih sayang. Dia akan bikin sarang yang kadang-kadang beratnya sampai 700 kilogram. Itu di atas tebing yang tinggi. Dia tidak akan izinkan kehidupan anak-anaknya sejak lahir itu ada di tempat yang rendah. Burung Raja Wali itu adalah satu-satunya burung yang menyukai badai. Burung yang lain jangankan menyukai, saudara. Ada badai, saudaraku, itu lari ketakutan. Sembunyi, terkencing-kencing, saudaraku. Ya, vivis. Tapi Raja Wali justru menunggu badai datang. Kenapa? Karena bagi Raja Wali, saudara, badai itu satu-satunya kesempatan untuk dia naik terbang lebih tinggi lagi. Lihat, saya mau ajak saudara melihat bahwa burung Raja Wali itu hidup di alam yang tinggi. Saudara. Makanya kenapa binatang lain, burung yang lain, bahkan binatang yang terkuat di bumi pun saudara, itu takut dengan badai. Tapi Raja Wali justru bermain-main dengan badai. Karena badai itu kesempatan emas buat Raja Wali naik ke alamnya. Terbangnya lebih tinggi lagi. Dia bisa bersama-sama terbang bersama dengan awan atau di atas awan. Itu luar biasa. Kenapa? Karena budaya burung Raja Wali tidak bisa hidup di tempat yang rendah. Dia hidupnya bukan di tanah. Tapi dia hidupnya di atas tempat yang tinggi. Itu sebabnya burung Raja Wali mencari perkara-perkara yang di atas. Bukan perkara yang di bawah. Nah dengarkan saya, saudara. Kristen Raja Wali itu mencari perkara di atas. Bukan yang di bumi. Bukan yang di bawah. Tapi mencari perkara-perkara yang kekal. Mencari perkara-perkara yang dari Tuhan, saudara. Perkara di atas. Perhatikan lagi, saudara. Burung Raja Wali kalau bertarung, saudara, kalau bertarung bertempur, saudara, maka hal pertama yang dilakukan oleh Raja Wali adalah dia akan cengkeram mangsanya. Lalu hal pertama kali yang dia lakukan apa? Bukan dia membunuh lawannya, bukan dia bertarung dulu, enggak. Tapi setelah dia cengkeram mangsanya, hal pertama yang dia lakukan adalah dia bawa mangsanya naik ke tempat yang tinggi. Dia bawa terbang ke alam yang tinggi. Kenapa? Karena Raja Wali itu bertarung di tempat yang tinggi. Nah ketika mangsanya ini dicengkram, dibawa terbang ke tempat yang tinggi. Misal King Cobra, ular kobra, saudara, yang bisanya itu bisa membunuh seekor badak atau banteng. Saudara. Itu kalau dicengkram sama Raja Wali, lalu dibawa naik ke tempat tinggi, oksigennya rendah, saudaraku, itu enggak punya kekuatan. Saudara. King Cobra itu akan lemas. Bahkan untuk menyemburkan bisanya aja, dia enggak punya kekuatan. Saudara.
Kenapa? Itu bukan alam dia. Alamnya ular berbisa ini ada di tanah. Dia binatang melata. Kalau dia berhadapan dengan musuh, dan itu ada di alam dia di tanah, oh dia perkasa banget. So. Dia bisa semburkan, dia lilit, dia bisa pakai kekuatan yang super power itu untuk apa? Menghabisi lawan. Tapi ketika ular berbisa ini, King Cobra sekalipun, dia dibawa naik ke tempat tinggi, saudaraku. Dia nggak punya kekuatan lagi. Dia jadi lemah. Kekuatannya hilang. Bahkan untuk menyemburkan bisa yang beracun, dia nggak punya kekuatan. Nah saat burung Raja Wali bawa mangsanya naik ke alam yang tinggi, lawannya lemah. Saat itulah dia membunuh lawannya. Saat itulah dia mencabik-cabik lawannya. Sudah. Lihat sudah. Ini gaya hidup Raja Wali. Ya. Ini luar biasa. So. Orang Kristen harus belajar. Kenapa? Karena Alkitab menyebut Raja Wali itu berpuluh-puluh kali. Tujuannya supaya kita belajar. Supaya saudara dan saya bertumbuh menjadi Kristen Raja Wali. Jangan jadi Kristen burung emprit. Burung apa lagi? Ya. Jangan jadi Kristen ayam. Dengar suara angin aja saudaraku kenceng dikit, udah lari takut sembunyi saudaraku, terfifis-fifis. Tapi Raja Wali ketika ada badai datang dia akan berkata, ini yang aku tunggu-tunggu. Orang Kristen Raja Wali ketika menghadapi tantangan dia akan berkata, ini yang aku tunggu-tunggu. Dia enggak lari, dia enggak sembunyi, dia enggak terfifis-fifis saudaraku. Dia enggak berkata, Tuhan kau ada di mana? Tidak. Dia akan berkata, ini kesempatan. Kalau anak-anak Tuhan, orang Kristen Raja Wali menghadapi perang besar dalam hidupnya, dia akan berkata, memang perang ini besar. Tapi ini waktu yang kutunggu-tunggu karena perang besar akan menghasilkan jarahan besar. Amin. Perang kecil hanya akan menghasilkan jarahan yang tidak ada apa-apanya, yang sekedarnya saja. Tapi jarahan besar hanya bisa didapatkan lewat peperangan yang besar. Hari ini saya mau ajak saudara menjadi Kristen Raja Wali. Hidup di alam yang tinggi. Mari kita lihat di dalam kitab Kolose. Kolose pasal 3, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Ya, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini cara hidup orang Kristen Raja Wali. Dan Paulus mengajarkannya kepada jemaat di Kolose, kepada kita semuanya. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, hidup yang aku jalani, itu lebih memperhatikan yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Kenapa? Paulus berkata, karena yang tidak kelihatan itu kekal. Tapi yang kelihatan itu sementara saja. Paulus mau mengajar kepada jemaat di Korintus. Kalau engkau ingin menjadi pemenang, hiduplah kepada hal-hal yang di atas. Cari Tuhan. Cari kekekalan itu yang tidak kelihatan. Jadi Paulus membedakan dua alam yang dihidupi oleh orang Kristen. Yaitu alam yang tidak kelihatan dan alam yang kelihatan. Ini kekal, ini sementara. Lalu di kitab Kolose Paulus mengatakan dengan prinsip yang sama. Kristen yang hidupnya mencari dan memikirkan perkara di atas, ini Raja Wali. Ada juga orang Kristen yang hanya memikirkan dan mencari hal-hal yang di bumi. Apa hal-hal di bumi yang dicari? Kekayaan. Saya tidak berkata duit enggak penting loh. Hari-hari ini atau tahun-tahun terakhir ini, kita mendapati sebuah fakta dan kenyataan
banyak rumah tangga goncang karena ekonominya goncang. Kita tahu uang penting, tapi ada yang lebih penting. Yang justru ketika kita masuk ke alam yang lebih penting dari kekayaan, dari materi, itu justru akan mendatangkan berkat materi buat hidup kita. Amin. Kalau saudara kejar yang di bumi, saudara tidak akan dapatkan yang di atas bumi. Tapi kalau saudara kejar yang di atas bumi, saudara juga akan dapatkan yang di bumi juga. Itu prinsip firman Tuhan, saudara. Sehingga kita perlu belajar untuk menjadi seperti Raja Wali. Ya, hidup di alam yang berbeda. Hidup di alam yang tinggi. Jangan seperti orang dunia. Kalau mau sukses bagaimana? Andalkan kekuatanmu. Andalkan kepandaianmu. Andalkan kekayaanmu. Andalkan nama besar bapak ibumu. Andalkan networkingmu. Itu yang dunia katakan. Tapi Kristen Raja Wali berbeda. Kalau engkau mau sukses, andalkan Tuhan yang tidak kelihatan itu. Engkau harus hidup di alam yang berbeda. Keberhasilanku, kesuksesanku itu karena anugerah dari Tuhan. Bukan hasil daripada kemampuanku sendiri, kekuatanku sendiri. Saya menyadari betul sebagai seorang hamba Tuhan. Ketika saya membangun pekerjaan Tuhan dengan kekuatan saya, kefasihan saya, skill ya saya, itu akan hancur. Itu pasti gagal. Tapi justru ketika sepertinya punya banyak masalah, tidak ada jalan keluar. Tapi saya melibatkan Tuhan sepenuhnya. Alam yang tidak kelihatan itu, perkara-perkara yang di atas itu yang saya cari, saya pikirkan, saya kejar. Disitulah anugerah dan kasih karunia Tuhan justru bekerja dengan berlimpah dalam hidup saya. Sama seperti hidup saudara. Cari perkara di atas. Pikirkan perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Ya. Jangan salah. Oh kalau gitu enggak perlu mikir pekerjaan ya Pak bisnis. Bukan. Kerjakan itu dengan tanggung jawab yang penuh. Karena Tuhan percayakan itu. Tapi tempatkan yang di atas lebih daripada yang di bawah. Itu prinsip penting yang kita harus belajar. Yang pertama, cari perkara di atas. Tadi Kolose 3 ayat 1. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, minggu lalu kan kita merayakan kebangkitan Kristus. Salah satu ciri kita mengalami kuasa kebangkitan itu apa? Mencari perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Cari. Cari apa? Cari perkara di mana Kristus ada. Di atas. Seperti Raja Wali alamnya, dia ada di tempat yang tinggi. Saya dulu ketika masih muda, saya akan menyelesaikan kuliah saya di teknik kimia. Saya punya cita-cita. Saya sudah merancang hidup saya sedemikian rupa. Ketika saya lulus sebagai sarjana teknik kimia, saya akan kerja di perusahaan lepas pantai minyak. Dan saya akan kerja di perusahaan asing, saya dapat gaji dolar. Lalu setelah kira-kira 7 tahun, 8 tahun, di bawah 10 tahun saya kerja. Saya punya modal yang besar, saya keluar dari perusahaan itu, saya akan bisnis. Dan saya punya keyakinan saya bisa menjadi pebisnis yang berhasil, yang sukses. Tapi ketika saya sedang merancang hidup saya, masa depan saya sedang merancang keberhasilan saya. Tiba-tiba Tuhan panggil saya untuk jadi hambanya. Saat itu saya diperhadapkan, cari perkara yang di atas atau yang di bumi. Cari perkara di mana Kristus ada atau cari perkara yang di mana kenikmatan dunia dan kenyamanannya saya bisa miliki. Dan di sana saya bergumul, saya harus memutuskan. Dan akhirnya saya tinggalkan semua keinginan dan cita-cita saya. Saya berbalik menjadi mengejar cita-cita Kristus dalam hidup saya.
cari perkara yang di atas. Jadi kalau hari ini Tuhan bisa bawa saya ke berbagai tempat untuk mengajar tubuh Kristus. Saya tahu itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Tapi kasih karunia itu berlimpah ketika saya memprioritaskan untuk mencari perkara di atas. Presiden pertama Amerika itu adalah George Washington. Ada kisah yang menarik tentang presiden pertama Amerika ini. Dia bukan hanya seorang strong leader atau pemimpin yang hebat. Bayangkan, waktu itu Amerika terbelah menjadi dua karena perang saudara. Mereka saling bunuh antar bangsa sendiri. Sampai akhirnya bisa dipersatukan dan George Washington menjadi presiden untuk semua. Yang dulunya bertentangan, bermusuhan, saling bunuh, sekarang menjadi satu. Lalu George Washington menjadi pemimpin untuk semua kalangan ini. Dan itu tidak mudah. Tapi yang luar biasa ada kisah tentang George Washington. Dia tidak hanya dikenal sebagai presiden pertama, pemimpin yang hebat. Tapi George Washington dikenal sebagai pendoa yang hebat. Jadi kalau ada orang bertanya, di mana George Washington? Maka orang akan menjawab begini. Ketika kamu mencari dia, lalu itu dia sedang ada di dalam pertemuan senator. Maka ketika waktunya berdoa, engkau akan melihat seorang pria tinggi besar yang berdoa dengan berlutut. Itulah George Washington. Dia berdoa dengan air mata, dengan kesungguhan, dengan lututnya. Itulah George Washington. Ketika Amerika menjelang akan mencapai kemerdekaannya, saudaraku. Waktu itu George Washington belum jadi presiden. Karena Amerika belum bersatu, masih perang saudara. Menjelang mereka bersatu dan mengalami kemerdekaan. Seorang petani, ketika dia jalan di sebuah hutan, dia kaget. Kenapa? Dia dengar seorang pria berdoa dengan suara yang keras. Dan itu doa yang meratap. Itu doa yang disertai dengan air mata. Yang berteriak, Tuhan satukan bangsaku, satukan negaraku. Dan dia tahu ternyata itu adalah George Washington. Dia lari pulang ke rumahnya. Lalu dia berkata kepada istrinya petani ini, aku tahu. Apa kamu tahu apa? George Washington akan jadi presiden bagi bangsa kita, Amerika. Istrinya bertanya, bagaimana kamu tahu? Aku mendengarnya berdoa. Aku mendengarnya meratap. Aku mendengarnya menangis. Ini orang sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan dalam hidupnya. Aku percaya 100% tanpa sedikit pun keraguan. Dia akan jadi presiden pertama Amerika Serikat. Dan betul, yang menjadi presiden pertama adalah George Washington. Orang ini dikenal sebagai seseorang yang selalu mencari perkara di atas. Dan dia meninggalkan legacy atau warisan. Bahwa negara Amerika Serikat dibangun dengan kebenaran firman Tuhan. Dibangun atas doa. Dibangun atas orang-orang, para pendiri founder yang mencari kekekalan lebih daripada yang sementara di bumi. Saya punya teman baik, tinggal di Australia. Saya waktu itu sering sekali pelayanan ke sana. Dia punya rumah, saudara. Waduh, itu kayak Taman Eden. Rumahnya itu maksud saya bagusnya itu bukan sekedar karena mahalnya, bukan. Tapi rumahnya ini ada di lingkungan yang nyaman sekali, saudara. Luar biasa. Ya, rumahnya sendiri nyaman, rumahnya sendiri rumah yang bagus, dan di dekat rumahnya itu ada danau. Saudara. Di pinggir danau yang luas itu, saudaraku, ada jogging track. Tempat orang untuk berolahraga. Jalan pagi, lari pagi, olahraga di situ. Lalu di tengah danau itu ada angsa. Aduh, koyo Taman Eden pokoknya, saudara. Walaupun aku belum pernah ke Taman Eden, saudara. Itu pasti mirip Taman Eden, saudaraku. Wapi nyamane pol, saudaraku.
Tapi ternyata kenyamanan itu semuanya tidak membuat dia berdiam diri. Dia punya perusahaan di Indonesia dengan cabang-cabangnya. Dan saya lihat hidupnya, saudara, itu capek. Dia bisa 2 minggu ada di East Australia. Dia bisa kemudian 10 hari di Indonesia. Dia terus bolak-balik. Dia kalau terbang dari Australia ke Indonesia, saudara, begitu nyampe dia langsung pergi ke rumahnya di daerah Jakarta, di Kelapa Gading, saudara. Langsung saudaraku dia tidak istirahat lagi karena dia istirahat di pesawat. Dia pagi sampai saudaraku dia langsung mandi ganti pakaian saudaraku dia langsung pergi ke perusahaannya. Dia cek, saudara. Dia pergi ke cabang-cabang perusahaannya. 1 minggu dia kerja serius, saudara. Bertanggung jawab untuk perusahaan yang Tuhan percayakan. Setelah selesai dia urus semuanya, dia terbang lagi balik ke Australia. Dan di Australia dia tinggal 2 minggu. Setelah kira-kira 2-3 minggu balik lagi ke Indonesia, 1 minggu urus perusahaannya. Saya tanya, Pak, apa hidup kayak gitu gak capek? Dia berkata, ya capek Pak. Hidup saya ini kan ada di udara saja. Tapi kenapa saya tidak urus perusahaan saya di Indonesia ini dalam waktu yang lama, saya harus segera balik ke Australia karena saya punya tanggung jawab. Ada 2 tanggung jawab utama saya di Australia. Yang pertama, saya melayani istri dan anak-anak saya. Wah, ini suami yang hebat. Ini pria, ini betul-betul baru pria, ini pria baru. Dia melayani istri dan anak-anaknya. Yang kedua dia berkata, saya ini Pak, yang ngatur manajemen dan accounting keuangan gereja di Australia. Jadi saya punya tanggung jawab, saya gak bisa tinggalkan lama-lama. Saya tanya, kamu gak hanya capek begitu, tapi uang yang kamu keluarkan untuk tiket pesawat bolak-balik. Dia tanya, itu jumlahnya besar sekali kan? Iya Pak, besar. Itu dalam setahun Pak, ratusan juta. Beberapa tahun itu miliaran, itu bisa dipakai buat tambah modal perusahaan dia. Tapi dia berkata, sekalipun mahal Pak uang transport saya. Sekalipun melelahkan karena waktu harus bolak-balik, belum lagi perbedaan waktu yang ada. Itu kan mengganggu waktu istirahat, waktu beraktivitas saudaraku. Kan gak sama. Ya, terpaut 5 jam kira-kira sana dengan sini. Tapi dia berkata, enggak Pak. Saya punya tanggung jawab yang saya harus selesaikan dan saya bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Orang ini mencari perkara di atas. Enggak cuma mencari perkara yang di bumi. Tapi dia tempatkan perkara di atas, itu melebihi perkara yang di bumi. Tidak heran Tuhan mempercayakan kepada dia hal-hal yang luar biasa. Dan Tuhan memberkati dia dengan berkat yang lebih. Perusahaan dia diberkati luar biasa. Sampai akhirnya saya bertanya, kenapa kamu gak mau tinggal di Indonesia? Bukankah itu lebih praktis? Kalau mau bicara soal gak capek dan uang ongkosnya murah Pak, saya pindah ke Indonesia. Tapi saya tidak bisa melakukan karena ada gereja di sana yang saya harus layani. Saya pulang ke Indonesia berarti saya harus ke gereja yang lain. Sedangkan Tuhan memberi kepada saya tanggung jawab untuk gereja itu. Waduh saya kagum. Saya salut. Saya diberkati. Saya angkat jempol, angkat topi. Enggak punya topi saya, jempol saja buat dia. Kenapa? Orang ini pengusaha besar. Betul bahwa dia bertanggung jawab untuk pekerjaannya. Dia urus perusahaannya dengan sangat luar biasa baik. Dia orang perfeksionis, dia orang manajerial, dia orang accounting, dia atur semuanya dengan sangat rapi, detail saudaraku, dan itu tuntas. Tapi begitu dia selesai atur, dia langsung pulang menjalankan tugasnya di Australia. Tidak heran Tuhan memberkati orang ini. Dan dia diperbarui terus dengan kekuatan dari Tuhan. Kasih karunia itu melimpah dalam hidupnya. Yang pertama, orang Kristen Raja Wali harus cari perkara di atas. Amin. Yang kedua, ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas,
bukan yang di bumi. Pertama mencari perkara di atas, kedua memikirkan perkara yang di atas. Banyak anak Tuhan yang dipikirkan perkara di bumi. Duit, 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 cuan, cuan, cuan. Ya, itu yang dipikirkan terus. Saya tidak berkata sekali lagi duit gak penting. Duit ini penting, saudara. Apalagi di zaman sekarang postmodern. Ya kan? Punya anak nggak punya duit nggak dikasih makan dong. Ya kan? Mau kasih makan pakai batu, batu aja sekarang beli pakai uang. Ayo mau apa coba? Semua sekarang kan pakai uang, parkir ya uang. Ya, saudara keringetan butuh tisu uang. Apapun butuh uang. Tapi tempatkan sesuatu yang kekal di atas itu. Supaya yang tidak kekal menyertai yang kekal. Amin. Supaya perkara yang di bumi menyertai perkara yang di atas. Itu kunci hidup sebagai Kristen Raja Wali. Saudara kejar yang di bumi. Saudara pikirkan terus yang di bumi. Saudara bisa dapat. Tapi perkara di atas saudara kehilangan. Tapi kalau saudara kejar perkara di atas. Saudara akan dapatkan itu sekaligus perkara di bumi. Itu hukum yang Tuhan beri dalam hidup kita, saudaraku. Jangan dibalik. Pikirkanlah perkara yang di atas. Lihat kehidupan Yusuf. Yusuf itu dapatkan visi dari Tuhan akan menjadi pemimpin. Bukan hanya pemimpin biasa, tapi pemimpin besar. Great leader, itu visi yang dia dapat. Tapi lihat, hidupnya sepertinya bukan mengarah kepada tergenapinya visi, justru malah menjauh. Kenapa? Dilempar ke sumur, mana ada orang di dalam sumur jadi pemimpin besar. Dikeluarkan dari sumur, dijual sebagai budak. Mana ada budak jadi pemimpin besar. Itu kan mimpi di siang hari bolong katanya. Tapi lihat, Yusuf tidak pernah berhenti memikirkan visi itu. Dia tidak pernah 1 menit, 1 detik pun tidak memikirkan perkara yang di atas itu. Dia dijual ke Potifar jadi budak. Dia kerja yang terbaik jadi budak teladan. Itu kalau ada audisi, saudara, dia pasti juara. Kenapa? Dia teladan. Sampai tuannya Potifar mempercayakan semua miliknya untuk dikelola oleh Yusuf. Sudah ada dalam posisi yang sangat baik dan nyaman. Tiba-tiba si genit tante Potifar menggoda dia. Di situ Yusuf menang. Saudaraku, saya percaya salah satu yang membuat Yusuf menang melawan hawa nafsu digoda oleh tante Potifar itu karena setiap hari, setiap jam, setiap menit dia memikirkan perkara-perkara di atas. Kalau dia hanya memikirkan perkara di bumi, semua milik tuannya Potifar dia yang kelola. Plus dapat istrinya, apa enggak bonus? Tapi dia tidak melakukan hal itu. Alkitab berkata dia lari. Dia lebih rela difitnah dan dimasukkan penjara daripada dia jatuh dalam dosa dengan istri Potifar. Apa yang membuat Yusuf bisa menang? Karena dia terus memikirkan perkara di atas. Bahkan di dalam penjara, ketika tidak ada kemungkinan dan prospek sama sekali untuk jadi pemimpin besar, penjara, budak penjara dijual, nggak ada hubungannya dengan jadi pemimpin. Tapi setiap menit, setiap jam, Yusuf memikirkan perkara yang di atas. Sampai dia mengartikan mimpi juru minuman dan juru makanan raja. Dia udah pesen. Karena apa? Karena dia mengenapsirkan mimpinya itu tepat sekali. Lebih sakti dari Ibu Ida Dayak. Loh ya, Yusuf tuh sakti banget, saudaraku. Dia bisa artikan mimpi, akurat 100% benar, saudaraku. Dia udah pesen loh ya sama juru minuman, juru makanan. Nanti kalau raja tanya itu, cerita ya tentang aku. Dia dilupakan. Saudara.
dia dihianati, dia dilupakan, dia masih tetap ada di dalam penjara. Terus pemimpin besar itu mana? Enggak ada di depan mata. Itu hanya mimpi. Tapi dengarkan saya, Yusuf tetap memikirkan perkara di atas itu. Yusuf tetap memikirkan visi dari Tuhan itu. Yusuf tetap memikirkan hal-hal di mana Kristus berada. Dan itu yang membuat dia keluar dari penjara. Dan dia menggenapi visi itu, jadi pemimpin besar. Bahkan secara fungsi, Yusuf lebih besar dari Firaun yang menjadi raja Mesir waktu itu. Dia yang mengelola semuanya, dia yang memerintah semuanya dengan otoritas yang luar biasa. Keberhasilan Yusuf itu karena dia mencari perkara di atas dan memikirkan perkara yang di atas. Seorang pencipta lagu rohani yang terkenal di dunia dan mungkin pencipta lagu rohani terbanyak di dunia, namanya Fanny Crosby. Saudara, Fanny Crosby bersaksi dari sekian banyak lagu yang dia ciptakan, lebih dari 8.000 lagu rohani. Dia berkata, saya tidak pernah menciptakan satupun lagu tanpa saya berdoa minta pimpinan Tuhan. Orang ini pencipta lagu terkenal. Bahkan orang yang memproduksi lagu rohani itu bisa pesan sama dia. Dan dia bisa dapatkan uang banyak dengan bikin lagu karena dia memang skillful di dalam hal itu. Tapi dia berkata, kalau saya nggak dapat pimpinan Tuhan, Tuhan nggak mengarahkan dan berbicara, saya nggak akan tulis lagu. Sebaliknya, saya mau nulis lagu dengan skill saya, dengan konsentrasi penuh, saya nggak bisa ciptakan. Tanpa Tuhan mengarahkan saya. Ini luar biasa. Satu kali, dia butuh uang. Sebetulnya uang itu dia bisa pinjam dari perusahaan yang memberi dia order menciptakan lagu. Tapi dia nggak mau lakukan itu. Dia kurang, waktu itu dia butuh uang $10 atau berapa. Nggak banyak, saudara, tapi waktu itu terhitung besar. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa. Dia berdoa, Tuhan, aku butuh uang. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu rumahnya. Saudara. Ternyata itu penggemar dia. Datang untuk dolan, saudara, bertamu saja. Lalu mereka ngobrol-ngobrol, setelah itu tamunya pulang. Nah sebelum tamunya pulang, kasih sesuatu di tangannya, persis $10. Dia butuh $10, ada kesempatan dia bisa utang dulu atau dapatkan dulu, tapi dia nggak mau. Dia dapatkan dari cara ajaib yang Tuhan lakukan. Dia butuh $10, dia tepat dapat $10. Dan ketika dia dapatkan $10 itu, mengalirlah lirik lagu rohani yang berkata bahwa Tuhanlah yang memimpin segala jalanku. Semua lagu yang dia ciptakan sudah hasil dari doa. Semua lagu yang dia ciptakan itu hasil dari perjalanannya bersama dengan Tuhan. Fanny Crosby berkata, ketika saya mencipta lagu, selalu saya cari Tuhan, saya pikirkan Tuhan, saya pikirkan perkara-perkara yang di atas. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Saya punya teman seorang hamba Tuhan. Beberapa tahun yang lalu pada waktu pandemi, waktu Delta, varian Delta yang ganas itu, yang membunuh banyak orang itu, dia kena. Dan ketika dia kena, saturasi oksigennya, paru-parunya, itu turun sangat drastis, ada di bawah. Dan dia dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena ketika dia pergi ke rumah sakit, dia harus antre sampai subuh untuk bisa dapat tempat kamar. Ternyata ketika dia masuk, dia nggak bisa di kamar. Tapi dia harus ada di ICU. Kenapa? Karena keadaannya mengkhawatirkan. Salah satu pekerja dia yang juga kena Delta dalam waktu hampir bersamaan. Dia dengar Tuhan panggil, meninggal. Di ICU sendiri, dalam kondisi megap-megap, sesak napas.
saturasinya sangat rendah. Ya. Dia ngalami kesendirian itu, terus dengar berita. Pekerja dia yang terbaik, itu Tuhan panggil. Waduh, itu betul-betul tekanan yang luar biasa. Dokter, perawat, ruang ICU, itu terus berusaha supaya bisa mengangkat saturasinya. Tapi ternyata enggak bisa. Dia tiap jam itu digerojok dengan oksigen entah berapa liter. Tapi itu tidak membuat saturasinya naik. Tetap saturasinya itu makin turun, makin turun, makin turun. Dan saat itu dokter sudah angkat tangan. Di tengah-tengah kondisi sekarat itu, teman saya mengambil sebuah keputusan. Tuhan, kalau memang engkau mau panggil aku pulang, aku enggak mau engkau panggil pulang dalam keadaan sekarat mati. Tapi kalau engkau mau panggil aku pulang Tuhan, aku mau aku pulang dalam keadaan sebagai penyembah Tuhan. Lalu diambil keputusan. Sebentar lagi mungkin saturasi akan terus turun dan dia akan pulang. Tapi sebelum itu terjadi, dia mengambil keputusan, dia memuji, menyembah Tuhan. Sekuat yang dia bisa lakukan karena sesak napasnya itu makin luar biasa menyiksa. Dia nyanyi, dia nyembah saudaraku. Suara yang keluar juga enggak bisa sepenuhnya. Tapi dia semaksimal mungkin. Dia gunakan seluruh kekuatannya untuk dia nyembah Tuhan. Dia memuji, dia nyanyi, dia nyembah, dia nyembah, dia nyembah. Dan saudara tahu berapa lama dia terus nyembah? 3 jam. Tanpa putus. Dia berkata, kalau Tuhan aku udah nyembah engkau berjam-jam, engkau mau panggil aku pulang, aku siap. Karena aku harus pulang sebagai seorang penyembah Tuhan. Bukan sebagai orang yang kalah. Terus dia nyembah saudara. Dan saudara tahu setelah 3 jam dia nyembah Tuhan saudara. Tiba-tiba ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk bahasa apa ya? Suddenly saudaraku. Suddenly bahasa Jawa ya. Ujuk-ujuk saudara. Itu saturasinya tiba-tiba naik saudara. Dan itu naiknya drastis banget saudara. Naik. Tuhan buat mujizat. Dia sembuh. Jatah sebenarnya mati. Tapi ketika dia nyembah Tuhan, 3 jam non-stop. Tuhan buat keajaiban. Satu lagi keajaiban yang dia ceritakan kepada saya. Obat yang seharusnya dipakai untuk yang menderita delta itu, yang sudah dalam kondisi kritis, mungkin mengalami badai sitokin apa-apa itu, ya yang sudah saturasinya sudah nggak bisa tertolong, pakai obat itu. Ya, ada beberapa yang berhasil sembuh. Itu obat mahal banget. Nah pas dia di ICU, kabar baik. Rumah sakit itu kehabisan obat itu. Apa enggak kabar baik? Habis. Rumah sakit udah minta ke pusat. Dan ketika dia berjuang, 3 jam nyembah, dia Tuhan sembuhkan bukan lewat obat itu. Tapi lewat cara Tuhan yang ajaib. Tapi yang luar biasa, setelah dia nyembah 3 jam, obat itu datang. Dan yang luar biasa adalah, ada 1 paket obat yang sebelumnya stoknya kosong, yang sedang ditunggu-tunggu kedatangannya, datang sekian banyak paket, tapi ada 1 paket yang isinya, yang ada tulisannya saudaraku, itu tulisannya adalah nama dia. Plus nomor kamar yang dia dipindah dari ICU ke kamar biasa. Dan sampai dia keluar sembuh dari rumah sakit itu, tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang nulis itu dengan nama dia dan nomor kamarnya. Dokternya pun nggak tahu saudaraku. Kalau mau tepuk tangan sekarang waktunya. Kenapa? Ini ajaib saudaraku. Ini mujizat. Amin. Tidak ada rekayasa manusia bisa melakukan hal ini.
Hanya Tuhan yang bisa. Bayangkan, itu obat kan ditunggu-tunggu saudaraku, stoknya udah kosong. Penderita Delta waktu itu yang punya duit mau beli berapa puluh juta pun, berapa ratus juta pun, asal bisa menyelamatkan mereka bayar. Waktu itu uang sudah nggak ada artinya, betul? Nyawa, kematian sudah di depan mata. Jadi obat itu diperebutkan banyak orang. Diperebutkan pasien-pasien. Kosong, ketika datang nggak cukup, ada kuotanya. Yang luar biasa adalah, yang ajaib adalah, tidak ada satupun dokter dan perawat yang berani otak-atik paket satu paket obat ini. Kenapa? Ada nama dia dan nomor kamarnya. Nah siapa yang berani otak-atik? Itu urusannya kan dengan malaikat pasti kalau di otak-atik. Ya kenapa? Yang nulisin malaikat saudaraku. Dia berkata, aduh, aku gak habis pikir. Itu cara Tuhan begitu ajaib. Namaku ada di situ plus nomor kamarku. Kalau cuma nama kan bisa aja orang lain namanya sama. Tapi kalau namanya nama dia, nomor kamarnya nomor kamar dia, jelas. Itu pasti dari Tuhan. Apa yang membuat mujizat ini terjadi? Dia cari perkara di atas. Dia pikirkan perkara di atas. Dan setelah dia sembuh, dia berkata kepada saya, setelah Tuhan selamatkan saya menjadi orang yang berbeda. Kenapa menjadi orang berbeda? Karena sekarang saya berpikir, Tuhan kalau saya hamba Tuhan, saya seharusnya menjadi hamba Tuhan yang seperti apa Tuhan? Hidup yang saya jalani sekarang ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum? Nyawa yang ada pada saya itu nyawa cadangan, nyawa serep. Apa yang saya lakukan setelah ini, haruslah itu menyukakan Tuhan. Itu berkenan bagi Tuhan. Saya enggak mau lagi sekedar, jadi hamba Tuhan sekedar pelayanan, enggak. Tuhan, engkau mau aku jadi hamba Tuhan yang seperti apa? Tuhan, hidup yang aku jalani di depan ini, hidup yang seperti apa yang Tuhan mau. Cara pandangnya berbeda sekarang. Cara dia melihat masalah beda. Cara dia melihat Tuhan berbeda. Saudara. Semua ini muncul dari apa? Dari karakter Raja Wali di dalam hidupnya. Hidup di alam yang berbeda. Di tempat yang tinggi. Mencari perkara di atas dan memikirkan perkara di atas. Saya menantang setiap saudara, berpindahlah alam. Kita memang masih hidup di bumi, tapi jangan prioritaskan masalah di bumi di atas perkara yang kekal itu. Tapi cari perkara di atas dan pikirkan perkara di atas melebihi yang lain. Maka yang lain-lain yang kau butuhkan itu Tuhan pasti akan tambahkan. Tuhan akan beri. Tuhan akan limpahkan. Tuhan akan diberkati. Amin.